Lu pernah nggak lagi rebahan jam 11 malam, scroll TikTok atau IG, terus lihat ada orang seborang lu bilang, gue baru dapat 5 juta dari HP doang. Di satu sisi lu pengen percaya, tapi di sisi lain lu juga capek ditipu konten flexing yang ujung-ujungnya jualan kelas. Nah, masalahnya bukan lu yang kurang pinter bro. Masalahnya mayoritas orang diajarin cari uang itu harus punya modal dulu. Padahal di dunia digital, modal paling mahal justru bukan uang, tapi keberanian mulai dan konsistensi ngulang. Gue mau bongkar satu fakta yang jarang orang ngomongin. Di era sekarang, yang bikin lu miskin bukan karena lu gak punya uang, tapi karena lu gak punya sistem. Banyak orang kerja keras tiap hari, tapi hasilnya mentok karena mereka gak punya mesin yang bisa ngasilin duit tanpa harus selalu hadir secara fisik. Dan lucunya, mesin itu sekarang bisa dibangun dari barang yang udah lu pegang tiap hari. HP, laptop, kuota, dan otak lo sendiri. Di video ini gue bakal kasih lo 3 ide bisnis digital tanpa modal yang beneran bisa lo coba dari nol. Tanpa harus jadi seleb, tanpa harus pinter coding, dan tanpa harus punya koneksi orang dalam. Tapi gue gak cuma ngasih ide mentah bro. Gue bakal jelasin cara mainnya, cara mulai, cara dapat duit pertamanya, dan yang paling penting, cara lo bikin ini jadi bisnis beneran, bukan cuma proyek semangat seminggu. Dan gue pengen lu nonton sampai habis, karena tiap ide ini punya psikologi uang yang beda. Ada yang cocok buat lu yang introvert, ada yang cocok buat lu yang suka ngomong, ada yang cocok buat lu yang gak pede tapi punya selera. Jadi ini bukan soal ide mana yang paling keren, tapi ide mana yang paling cocok sama karakter lu, biar lu bisa jalan jauh dan tahan banting. Jadi sekarang, sebelum lu mikir, gue gak punya modal, gue mau lu ganti kalimatnya jadi, gue belum punya strategi. Karena begitu lu paham strateginya, duit itu bakal jadi efek samping, bukan tujuan utama. Oke, kalau lu siap, kita masuk ke ide pertama yang paling underrated tapi paling cepat ngasih lu duit pertama dari dunia digital. Ide pertama yang harus lu coba adalah jadi jasa tukang beresin masalah digital buat bisnis kecil yang udah punya uang tapi nggak punya waktu. Ini bukan jadi admin doang, bukan jadi desain doang, tapi jadi orang yang bikin hidup mereka lebih gampang. Lu tahu nggak, di luar sana banyak pemilik usaha yang dagangannya laku, tapi mereka stres karena chat numpuk, katalog berantakan, IG nggak konsisten, dan mereka nggak ngerti cara bikin konten yang bisa jualan. Di titik itu, lu datang bukan sebagai anak magang, tapi sebagai solusi. Mekanismenya simple bro, lu jual hasil, bukan jual waktu. Orang awam mikir bisnis digital tanpa modal itu harus bikin produk dulu. Padahal cara tercepat adalah numpang arus uang yang udah ada. Bisnis kecil itu udah punya cash flow, cuma bocor karena sistemnya acak-acakan. Lu bisa masuk sebagai orang yang nutup kebocoran itu. Dan lucunya, lu nggak butuh skill dewa. Lu cuma butuh skill rapi, telaten, dan ngerti pola sederhana yang bikin pelanggan gak kabur. Contoh realnya gini, bayangin ada warung kopi kecil yang rame, tapi Instagramnya sepi dan mereka nggak pernah posting. Mereka sebenarnya butuh konten, tapi mereka nggak ngerti harus bikin apa. Lu bisa tawarin paket 30 konten sebulan yang isinya foto menu, testimoni, behind the scene, dan promo sederhana. Lu nggak harus jago desain, lu bisa pakai Canva gratis, template gratis, dan cara copywriting yang basic. Yang penting konsisten dan kontennya bikin orang pengen mampir. Kalau lu mikir, tapi gue gak punya portofolio, ini trik paling gampang. Lu bikin portofolio palsu yang jujur. Maksudnya bukan nipu, tapi lu bikin contoh kerjaan untuk bisnis fiktif. Lu ambil satu niche, misalnya barbershop, laundry, atau makanan pedes. Terus lu bikin 9 postingan feed dan 5 story template yang rapi. Itu udah cukup buat nunjukin skill lu. Karena yang dicari klien bukan ijazah, tapi bukti lu bisa bikin tampilan mereka naik kelas. Setelah itu, cara cari kliennya bukan lewat marketplace dulu bro, tapi lewat tempat yang paling deket, sekitar lu. Karena bisnis kecil itu ada di mana-mana, dan mereka lebih gampang percaya kalau lu ngomongnya manusiawi. Lu tinggal BM akun IG mereka dengan gaya yang sopan tapi tegas, bukan kayak spam. Lu bilang, "Bang, gue lihat bisnisnya rame, tapi IG-nya belum maksimal. Gue bisa bantu rapihin konten dan bikin jadwal posting biar pelanggan makin gampang nemu."
Ini bukan minta-minta kerjaan, ini lu nawarin upgrade. Nah, disinilah psikologi uangnya main. Banyak orang miskin secara strategi, karena mereka nunggu sempurna baru mulai. Padahal di dunia jasa, lu dibayar bukan karena lu sempurna, tapi karena lu bisa nyelesain masalah yang bikin orang lain pusing. Dan semakin pusing masalahnya, semakin mahal harganya. Jadi lu jangan jual diri lu sebagai anak yang bisa bantu, tapi sebagai orang yang bisa bikin bisnis lu naik level. Kalimat itu bedanya jauh banget di kepala klien. Untuk pricing, lu jangan kebanyakan mikir dulu. Lu mulai dari angka yang masuk akal biar lu dapat pengalaman dan testimoni. Misalnya lu tawarin paket 1 juta per bulan untuk 12 konten feed plus 20 story. Kalau lu dapet 3 klien aja, itu udah 3 juta. Dan lu masih bisa sekolah, kerja, atau ngurus bisnis lain. Dan yang lebih penting, lu lagi ngumpulin aset terbesar, portofolio real dan bukti hasil. Tapi yang bikin ide ini jadi bisnis bukan cuma dapat klien, melainkan lu bikin sistem. Lu bikin template konten, template caption, template jadwal posting, dan cara kerja yang bisa lu ulang. Jadi setiap kali lu dapat klien baru, lu nggak mulai dari nol lagi. Lu tinggal copy-paste struktur, tinggal ganti sesuai niche. Ini yang bikin lu bisa scale, dan ini juga yang bikin lu beda dari freelancer yang hidupnya capek tiap bulan. Dan kalau lu udah jalan 1-2 bulan, lu bisa naik level jadi paket full. Bukan cuma konten, tapi juga balas chat, bikin katalog WhatsApp, bikin link in bio, dan rapihin Google Maps bisnis mereka. Ini hal-hal kecil yang kalau dilakukan pemilik bisnis, mereka males. Tapi kalau lu yang lakukan, itu jadi senjata. Karena begitu sistem mereka rapi, pelanggan jadi lebih gampang beli dan uang masuk lebih lancar. Jadi kesimpulan ide pertama ini bro, lu nggak butuh modal uang, lu butuh modal kepekaan. Lu cari bisnis yang udah jalan, tapi sistem digitalnya berantakan. Lalu lu tawarin jasa yang bikin mereka lebih rapi, lebih konsisten, dan lebih gampang jualan. Ini salah satu cara paling cepat buat lu dapet duit pertama dari internet tanpa harus jadi terkenal. Dan yang paling penting, lu lagi belajar cara bisnis beneran. Menyelesaikan masalah, bukan mengejar viral. Ide kedua ini cocok banget buat lu yang gak suka tampil, gak suka ngomong di depan kamera, tapi pengen duitnya tetap ngalir. Jadi broker digital, alias makelar modern. Dengar kata makelar, mungkin kebayangnya kayak orang properti. Tapi di dunia digital, makelar itu jauh lebih simpel. Intinya, lu jadi penghubung antara orang yang butuh jasa dan orang yang punya skill. Dan lucunya, bisnis model ini bisa jalan walaupun lu sendiri belum jago skill teknisnya. Banyak orang salah paham. Mereka pikir kalau mau bisnis digital harus bisa bikin produk, bisa coding, bisa desain, bisa edit video. Padahal di dunia nyata, yang paling mahal itu bukan skillnya, tapi kemampuan nyari klien. Orang yang jago desain belum tentu bisa jualan. Orang yang jago edit belum tentu bisa closing. Nah, disitulah celahnya bro. Lu masuk sebagai orang yang bisa dapetin order, lalu lu serahin eksekusi ke orang lain, dan lu ambil margin. Gua kasih contoh yang gampang. Ada pemilik usaha yang butuh logo, tapi dia malas cari desainer, malas nego, malas revisi. Lu tawarin jasa branding kilat. Lu bilang lu bisa bikinin logo plus template IG plus banner marketplace. Padahal lu sendiri nggak ngerjain. Lu cari desainer di komunitas, grup Facebook, atau teman kampus yang jago. Klien bayar lu 1,5 juta, lu bayar desainer 800.000, lu pegang 700.000. Ini bukan nipu, karena lu memang bertanggung jawab sebagai project manager, bukan sekedar perantara iseng. Kenapa ini bisa jadi bisnis tanpa modal? Karena lu nggak keluar uang duluan kalau lu mainnya bener. Lu pakai sistem DP. Misalnya lu minta DP 50% sebelum kerja dimulai. Dari DP itu, lu langsung bayar freelancer yang ngerjain. Jadi, lu nggak butuh modal cash di depan. Yang lu butuh cuma kepercayaan dan kemampuan komunikasi yang rapi. Dan itu skill yang jauh lebih berguna buat jadi pebisnis daripada skill teknis doang. Sekarang pertanyaan pentingnya, jasa apa yang paling gampang dibrokerin? Pilih yang permintaannya tinggi dan hasilnya jelas.
Contohnya edit video TikTok, desain feed IG, pembuatan katalog WhatsApp, landing page sederhana, penulisan caption jualan, atau bahkan bikin presentasi. Lu jangan mulai dari jasa yang ribet kayak bikin aplikasi. Lu mulai dari jasa yang bisa selesai 2-5 hari, karena cash flow lu bakal lebih cepat muter. Strategi paling enak adalah lu bikin satu penawaran yang kelihatan spesifik. Jangan bilang gue bisa bantu apa aja. Itu bikin lu kelihatan gak fokus. Lu bilang misalnya, gue bantu bikin 20 konten jualan buat IG bisnis makanan dalam 7 hari. Atau, gue bantu edit 10 video TikTok jualan buat bisnis fashion. Semakin spesifik, semakin gampang orang percaya. Orang itu nggak cari yang paling pinter, mereka cari yang paling jelas. Nah, sekarang kita masuk ke logika duitnya. Broker digital itu sebenarnya bisnis yang ngandelin margin kecil tapi bisa diulang. Kalau lu dapat margin 300.000 per project, itu kelihatan kecil. Tapi kalau lu bisa closing 10 project sebulan, itu 3 juta. Dan kalau lu udah punya sistem, lu bisa naikin margin jadi 500.000 sampai 1 juta per project. Di titik itu, lu udah bukan freelancer, lu udah punya agency mini, walaupun cuma lu sendirian yang ngatur. Dan gua mau lu ngerti satu hal yang orang jarang sadari. Bisnis itu bukan tentang kerja paling keras, tapi tentang posisi. Freelancer posisinya di bawah, dia nunggu order. Broker posisinya di tengah, dia pegang akses. Begitu lu pegang akses ke klien, lu pegang kendali. Lu bisa pilih mau kerja sama siapa, mau naikin harga kapan, dan mau bikin sistem apa. Itu yang bikin broker digital jauh lebih cepat bikin lu naik kelas, walaupun lu belum jago skill teknis. Tapi bro, ide ini juga punya jebakan. Banyak orang kepedean, dapat klien, tapi freelancer yang dia rekrut nggak profesional. Deadline molor, hasil jelek, klien marah, dan lu yang kena. Jadi dari awal, lu harus main aman. Lu cari 2-3 orang freelancer yang lu percaya. Lu tes dulu dengan proyek kecil, lu lihat konsistensi mereka. Dan lu selalu jadi tameng di depan klien. Karena klien itu bayar lu untuk ketenangan, bukan untuk drama. Kalau lu udah punya 3-5 klien rutin, lu bisa mulai bikin sistem yang lebih kuat. Lu bikin template brief, template kontrak sederhana, template revisi, dan SOP kerja. Jadi, lu nggak ngurus semuanya pakai cat random. Ini penting banget, karena banyak orang gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena mereka nggak punya sistem yang bikin bisnisnya stabil. Di titik ini, lu bakal ngerasain rasanya punya bisnis digital beneran. Lu bukan dibayar karena kerja, tapi dibayar karena mengatur. Kalau lu siap, gua lanjut ke ide ketiga yang menurut gua paling gila karena bisa jadi aset jangka panjang, walaupun lu mulai dari nol dan tanpa follower sama sekali. Ide ketiga ini yang paling underrated tapi paling kuat buat jadi aset jangka panjang. Jual produk digital mikro yang dibuat dari pengalaman sehari-hari lu sendiri. Jangan keburu kebayangnya e-book tebel atau course mahal. Yang gue maksud itu, produk kecil yang ngebantu orang beresin satu masalah spesifik dalam hidup mereka. Ini bisa berupa template, checklist, script, format Notion, atau file sederhana yang bikin orang hemat waktu. Dan bro, di dunia digital, hemat waktu itu nilainya lebih mahal daripada hiburan. Banyak orang nunggu punya modal untuk bikin produk. Padahal produk digital itu justru lahir dari kebiasaan. Lu pasti punya hal yang lu lakukan berulang-ulang. Misalnya bikin CV, bikin caption jualan, nyusun jadwal konten, nyatet pengeluaran, nyusun proposal, atau bikin skrip video. Nah, yang orang nggak sadar, hal yang buat lu biasa aja itu bisa jadi barang mahal buat orang lain. Karena skill itu relatif. Buat lu gampang, buat orang lain itu neraka. Cara kerjanya gini. Lu pilih satu masalah kecil yang banyak orang alami. Lalu, lu bikin solusi yang bisa dipakai ulang. Contohnya, template catatan keuangan anak bisnis di Google Sheets, template SOP admin chat untuk UMKM, atau 50 hook video TikTok jualan. Produk ini lu taruh di platform gratis seperti Gumroad, Karya Karsa, Link.id, atau bahkan Google Drive plus pembayaran via Kris. Jadi lu bikin sekali, lu jual berkali-kali.
Ini yang namanya leverage bro. Dan leverage itu inti dari orang kaya. Yang bikin orang gagal di sini adalah mereka kebanyakan mikir produk harus sempurna. Padahal produk digital mikro itu kayak gorengan. Yang penting enak, murah, dan nenyangin. Lu bikin versi 1 dulu. Misalnya lu jual template seharga 19.000 atau 29.000. Jangan malu, karena harga kecil itu bikin orang gampang beli tanpa mikir panjang. Dan ketika udah ada pembeli pertama, lu dapat 2 hal. Uang dan validasi. Validasi itu lebih mahal dari uang, karena itu bukti pasar lu ada. Sekarang gue bongkar psikologi uangnya. Orang itu lebih gampang ngeluarin 25.000 untuk sesuatu yang bikin mereka merasa pintar daripada ngeluarin 25.000 buat kopi. Karena kopi habis, tapi template bikin mereka merasa punya sistem. Makanya produk digital mikro itu laku. Bukan karena filenya aja, tapi karena identitas yang dibeli orang. Mereka beli rasa aman. Mereka beli rasa akhirnya gue punya pegangan. Dan lu sebagai penjual, lu bukan jual file, lu jual ketenangan. Cara promonya juga nggak perlu follower gede. Ini yang paling gila. Lu bisa bikin konten edukasi sederhana yang ngebahas masalahnya dulu, bukan langsung jualan. Misalnya lu bikin video, kenapa bisnis kecil sering boncos padahal rame. Terus lu kasih 2 tips. Di akhir lu bilang, gue udah bikinin template catatan keuangan yang bisa lu pakai. Link ada di bio. Lu nggak perlu viral, lu cuma butuh ketemu orang yang tepat. Dan di dunia digital, orang yang tepat itu jumlahnya selalu ada. Dan lu bisa main di platform yang paling gampang. TikTok, Reels, Shorts, atau Twitter. Kontennya nggak perlu estetik. Lu cukup jelas, jujur, dan ngebantu. Lu bikin 30 konten dalam 30 hari. Dari 30 konten itu, mungkin cuma 3 yang jalan. Tapi 3 konten itu bisa jadi mesin yang jualan terus selama berbulan-bulan. Inilah bedanya orang yang punya sistem sama orang yang cuma ngandelin mood. Mood itu nggak bisa bikin lu kaya bro. Sistem yang bikin lu kaya. Kalau lu tanya berapa duitnya bisa, gua kasih contoh matematikanya biar kebayang. Misalnya lu jual template 29.000. Kalau lu bisa jual 10 file per hari, itu 290.000 per hari. Dalam 30 hari, itu 8,7 juta. Dan itu dari produk yang lu bikin sekali. Sekarang bayangin, lu punya 5 produk digital mikro yang beda niche. Lu nggak harus jual ribuan. Lu cuma butuh konsisten bikin aset kecil yang terus nambah. Kayak nabung, tapi bentuknya produk. Tapi ada kontradiksi yang harus gua bongkar. Kebanyakan orang bikin produk dulu, baru cari pembeli. Itu kebalik. Cara yang lebih aman adalah lu bikin konten dulu, lihat pertanyaan apa yang paling sering muncul, baru lu bikin produk dari situ. Jadi lu nggak nebak-nebak, lu cuma ngumpulin sinyal pasar. Kalau banyak yang komen, "Bang, ada template-nya nggak?" Itu berarti lu punya emas. Karena orang udah minta duluan, lu tinggal jawab dengan produk. Dan ini alasan kenapa ide ketiga ini paling kuat buat pebisnis pemula. Ini ngajarin lu cara mikir sebagai pemilik aset. Lu nggak lagi jual tenaga, lu jual sistem. Lu nggak lagi kejar uang harian, lu bangun mesin yang bisa ngasih lu uang berkali-kali. Bahkan kalau lu lagi capek, lagi sakit, atau lagi sibuk. Ini bukan mimpi, ini logika. Dan kalau lu bisa bikin satu produk yang laku, lu udah membuktikan satu hal. Lu bisa bikin uang dari ide. Oke bro, jadi sekarang lu udah pegang 3 senjata yang bisa lu pakai buat mulai bisnis digital tanpa modal. Yang pertama, lu jadi orang yang beresin masalah digital bisnis kecil yang udah jalan. Karena banyak yang punya uang tapi nggak punya sistem. Yang kedua, lu jadi broker digital. Penghubung antara klien dan orang yang punya skill. Karena yang paling mahal di dunia ini bukan skill, tapi akses ke pembeli. Yang ketiga, lu bikin produk digital mikro karena aset itu dibangun dari sesuatu yang bisa lu jual berkali-kali. Bukan sesuatu yang bikin lu capek tiap hari. Dan gue mau lu inget satu hal yang penting banget.
Mayoritas orang gagal bukan karena idenya salah, tapi karena mereka nunggu kondisi ideal. Mereka nunggu punya modal, nunggu punya laptop bagus, nunggu punya follower, nunggu punya waktu luang. Padahal dunia bisnis gak pernah nunggu lu siap. Lu yang harus mulai sambil berantakan, sambil belajar, sambil salah. Karena di dunia nyata, uang itu bukan hadiah buat yang paling pinter, tapi buat yang paling konsisten ngelakuin hal yang orang lain males ulang. Kalau ada kalimat yang harus lu bawa pulang dari video ini dia. Lu gak miskin karena kurang uang, lu miskin karena belum punya sistem. Dan begitu lu punya sistem, hidup lu pelan-pelan berubah. Lu jadi orang yang punya kontrol, bukan orang yang cuma reaktif. Lu jadi orang yang bisa bikin uang dari masalah, bukan orang yang selalu jadi korban keadaan. Itu beda mindset yang bikin jarak antara yang hidupnya naik kelas dan yang hidupnya stagnan. Sekarang gue pengen lu lakuin satu hal simple. Pilih 1 dari 3 ide tadi dan tulis di komentar. Lu mau mulai dari yang mana dan kenapa? Biar gue tahu lu serius dan biar kita bikin komunitas yang isinya orang-orang yang mau eksekusi, bukan cuma nonton. Kalau lu pengen, gue juga bisa bikin video lanjutan yang lebih teknis. Misalnya cara DM klien biar nggak kelihatan jualan, atau cara bikin produk digital mikro yang langsung laku. Dan bro, inget ya, bisnis itu bukan tentang jadi hebat dulu baru mulai. Bisnis itu tentang mulai dulu baru lu jadi hebat. Jadi abis ini jangan cuma tutup video dan lanjut scroll. Ambil 30 menit aja malam ini, bikin satu langkah kecil. Karena langkah kecil yang lu mulai hari ini bisa jadi mesin uang yang bikin hidup lu beda total 6 bulan dari sekarang.